Halo adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik dan sehat-sehat di sana. Di sini kita akan melihat media pembelajaran tentang pemanfaatan internet yang bijak dan aman. Oke, mari kita masuk. Nah, di sini ada dua opsi, ada materi dan tugas. Mari kita lihat yang pertama ini materi ya. Di sini ada kompetensi awalnya, tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran, lalu ada video materi. Nah, di sini awal kompetensi awal. Nah, di sini tentu adik-adik harus memahami konsep dasar penggunaan internet. Lalu pernah menggunakan browser untuk mengakses informasi, lalu memiliki pengetahuan awal tentang penggunaan media sosial. Tentu adik-adik sudah mengetahui semua ini, karena adik-adik tentunya sudah sering menggunakan handphone atau laptop, sehingga adik-adik tentu pernah untuk menggunakan media-media online. Yang berikutnya tujuan pembelajaran. Di sini adik-adik harus mampu menggunakan browser untuk mencari informasi secara efektif, lalu dapat memahami dan mempraktikkan etiket atau etika internet dalam aktivitas online. Lalu harus bisa mengenali ancaman online seperti cyberbullying dan hoax serta memahami langkah-langkah untuk mencegah ancaman online tersebut. Oke, yang berikutnya kita kembali di sini ada materi pembelajarannya. Mari kita bahas di sini yang pertama ada pengenalan browser. Apa itu browser? Browser ini adalah perangkat lunak atau aplikasi untuk mengakses informasi di internet. Nah, tentu adik-adik pasti sering menggunakan browser. Yang paling banyak sering muncul atau sering kita ketahui itu adalah Google Chrome atau Chrome. Nah, itu di sini ada ditemukan di HP, di handphone adik-adik atau di laptop itu sering sekali menggunakan Google Chrome ini. Lalu di sini ada yang lainnya itu Mozilla Firefox, Safari, lalu ada Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge ini itu bawaan biasanya di Windows. Jadi tentu saja adik-adik pernah menggunakan browser ya. Lalu yang berikut ada fungsi utama browser. Fungsi utama browser itu pasti yang pertama ya untuk mengakses situs web, untuk kita membuka situs-situs web, misalnya situs Facebook, situs pembelajaran, dan lain-lain lah. Lalu untuk menampilkan halaman web ini adalah untuk menampilkan konten situs ya di dalam layar perangkat. Lalu untuk menyimpan data, di sini kalian dapat menyimpan riwayat pencarian, ada bookmark, dan informasi lainnya. Lalu teman-teman dapat di sini browser ini dapat mendukung berbagai fitur. Ini fitur-fitur yang membuat kita mencari informasi ini dengan lebih nyaman. Lalu yang berikutnya ada teknik pencarian informasi dengan kata kunci yang efektif. Nah, dalam mencari informasi di internet itu tentu kita harus mengetahui kata kunci yang efektif. Contohnya, misalnya kita mau mencari informasi tentang komputer. Tidak mungkin kita hanya mengetikkan tentang komputer. Kita harus ada kalimat yang lebih jelas dan lebih spesifik. Contohnya, sejarah perkembangan komputer tahun 2000. Nah, itu agar lebih jelas dan mencari informasinya lebih efektif ya. Lalu yang berikutnya, menggunakan operator pencarian. Untuk mencari salah satu dari dua topik. Contohnya ya, browser cepat or aman. Itu contoh pakai dua topik, cepat dan aman. Lalu yang berikutnya, manfaatkan sinonim atau variasi kata kunci. Nah, misalnya efektivitas belajar dapat diganti menjadi strategi belajar efektif. Kadang-kadang kalau kita mencari misalnya teknologi dalam pembelajaran, nah di sini kita dapat mengambil kata yang lebih spesifik atau kata-kata yang sama sesuai dengan sinonim. Misalnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, contoh.
Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada netiquette. Oke, apa itu netiquette? Netiquette itu singkatan dari net dan etiquette atau yang disebut dengan etika berinternet. Ya, itu adalah aturan sopan santun yang berlaku dalam komunikasi di dunia maya atau di dunia online. Sama seperti kita memiliki sopan santun dalam tatap muka. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu memiliki sopan santun. Ada aturannya. Nah, sama seperti di media sosial juga itu harus menjaga etika ya dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial contohnya. Mengapa netiquette penting? Nah, tentu etika berinternet ini sangat-sangat penting karena kita dapat menciptakan lingkungan online yang positif. Kita dapat membuat semua orang nyaman jika kita menggunakan internet dengan baik, dengan sesuai etika. Lalu kita dapat menghindari kesalahpahaman. Misalnya, kalau ada misalnya dalam suatu video menampilkan suatu video mungkin menurut kita itu kurang bagus, lalu kita dengan tidak punya etikanya kita berkomentar yang tidak sopan, tentu itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Ya, contohnya misalnya kita komentarnya itu yang negatif. Nah, itu akan membuat kericuhan, membuat keributan kan. Nah, di sini juga untuk membangun hubungan yang baik, ya, hubungan positif dengan orang lain. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya, contoh perilaku yang tidak etis. Nah, contoh perilaku yang tidak etis dalam sosial media itu contohnya hoax. Nah, tentu teman-teman pernah mendengar ada berita-berita hoax yang tersebar, menyebarkan informasi palsu. Itu sangat-sangat merugikan orang lain. Atau contohnya, eh, kita mencuri identitas. Misalnya kita menggunakan akun fake. Di sini pasti ada yang pernah menggunakan akun fake dan menggunakan nama orang lain. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus. Kita tidak boleh menggunakan nama orang lain untuk bermain, contoh bermain media sosial. Kita misalnya menggunakan foto orang tanpa izin, contohnya. Oh, ada pornografi anak. Nah, di sini tuh membuat menyebarkan mengakses konten pornografi anak-anak. Tentu itu sangat tidak etis ya. Lalu yang berikutnya ada ujaran kebencian. Nah, di sini yang seperti kasus-kasus artis yang baru naik daun terus dihujat. Di sini banyak sekali ya, tentu apalagi di TikTok itu paling banyak orang yang menyebarkan ujaran kebencian atau bully-bully atau menyebarkan kata-kata yang tidak baik ya, biasanya menghujat. Biasanya disebut dengan hujat. Tentu teman-teman tahu ujaran kebencian atau bentuk-bentuk hujat biasanya terjadi di media sosial. Lalu yang berikutnya spam. Spam itu mengirim pesan yang tidak diinginkan secara massal. Itu seperti kayak kita menyebarkan spam, kayak pesannya yang sama. Misalnya ada pesan-pesan yang disebarkan kayak sekitar 1.000 orang terus diteruskan, diteruskan, diteruskan. Nah, itu spam. Itu tidak bagus ya, tidak etis juga. Oh, yang berikut dampak. Dampak perilaku yang tidak etis atau dampak dari eh, tadi seperti cyberbullying, hoax, menyebabkan hoax dan lain-lain tadi. Nah, di sini ada kerusakan reputasi. Nah, contohnya misalnya kita di sini tadi misalnya kita menggunakan foto orang, lalu kita memposting hal-hal yang tidak baik. Nah, tentu orang yang berada di foto profil yang kita pakai itu akan rusak reputasinya karena kita menggunakan foto orang tadi. Nah, yang berikutnya ada konflik sosial. Konflik sosial di sini itu ya contohnya kita yang seperti tadi kita komentar yang negatif, terus tiba-tiba
ada yang balas, terus saling berbalas kasar, lalu tidak sopan. Nah, lalu kita berkelahi. Nah, di situ bertengkar, lalu adalah muncullah konflik-konflik sehingga ada masalahnya menjadi lebih besar. Contoh, lalu adanya kerugian materi seperti pencurian identitas. Nah, seperti yang tadi, misalnya eh, kita menggunakan foto orang untuk seperti tadi ya, kita menggunakan foto orang dalam media sosial, menggunakan media sosial, misalnya Facebook, akun Facebook kita pakai muka orang, lalu kita menipu, melakukan misalnya penipuan, misalnya menyuruh orang buat transfer atau lain-lain. Misalnya contoh pernah ada kayak kasus orang menggunakan foto eh, pastor, terus mereka minta ke orang-orang terdekatnya, mereka tahu orang-orang terdekatnya, minta diberikan pulsa. Ternyata itu bukan akun dari pastor tadi. Nah, itu tentu sangat-sangat eh, merugikan. Nah, kerugian materi contohnya. Misalnya dia pinjam uang orang terus disuruh ganti akun aslinya, padahal sebenarnya orang yang aslinya itu tidak melakukan itu. Nah, contohnya seperti itu. Yang berikutnya ada gangguan psikologis. Nah, contohnya tuh korban orang yang hujat. Misalnya ada seleb-seleb ya yang tidak tahan hujatan, itu bisa dia bunuh diri hanya karena orang-orang membuli, orang-orang menghujat. Nah, itu contoh cyberbullying yang sering terjadi. Kalian pasti pernah mendengar lah, ada yang sebentar ini viral, ada yang viral terus dihujat, terus dia bisa saja mengalami gangguan psikologis, dia bisa depresi, mengalami kecemasan. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya risiko internet. Nah, risiko internet ini sangat-sangat banyak. Tentu dalam kita menggunakan sesuatu itu pasti ada risikonya. Yang pertama, contoh kasus penipuan online. Nah, di sini ini penipuan online. Nah, di sini penipuan online ini sering terjadi. Misalnya, ya tadi ya saya sudah bilang, itu tadi ada yang menipu, misalnya menjual barang online, contoh. Nah, di situ mereka eh, membeli handphone, tapi yang datang bukan handphone, yang datang misalnya handphone mainan atau handphone rusak. Nah, itu adalah contoh penipuan online. Yang berikutnya phishing. Phishing itu seorang pengguna menerima email mengatasnamakan banknya meminta untuk mengklik tautan memperbarui informasi akun. Setelah diklik, data pribadinya dicuri. Nah, ini sering sekali terjadi. Nah, yang saya pernah sering lihat itu di Facebook, komentar Facebook. Biasanya mereka mengirimkan link-link misalnya, oh saya tahu video ini. Silahkan klik link di bawah ini untuk video berikutnya atau video lebih lanjut. Nah, itu contoh dari eh, link-link phishing. Itu link-link yang dapat mencuri data-data pribadi kita. Makanya kita harus berhati-hati dalam mengecek link-link yang disebarkan oleh orang lain secara luas atau di email kita. Itu kita harus berhati-hati. Nah, yang berikutnya ada malware. Malware itu seorang pengguna mengunduh aplikasi gratis dari situs web yang tidak terpercaya dan menyebabkan komputernya terinfeksi virus. Nah, contohnya kita mendownload aplikasi misalnya aplikasi mod. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu biasanya ada aplikasi yang resmi dari Play Store. Mereka mau supaya aplikasinya mungkin ada yang premium, lebih premium. Mereka mendownload aplikasi yang lainnya, yang buatan itu misalnya di Chrome biasanya. Nah, itu bisa-bisa saja mereka menaruh virus. Ada virus-virus berbahaya sehingga dapat merusak komputer atau merusak perangkat yang kita pakai. Nah, di sini ada menghindari risiko online. Nah, ini cara menghindari risiko online. Nah, di sini adalah menggunakan kata sandi yang kuat.
Nah, dalam menggunakan dalam di sosial media kita, dalam menggunakan internet, itu kita harus menggunakan kata sandi yang kuat. Itu tuh harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, itu wajib. Itu untuk memperkuat kata sandi. Kalau ada orang yang menggunakan kata sandi, misalnya biasanya di sini sering QWERTY, QWERTY, QWERTY biasanya kata sandi. Dan itu sangat-sangat tidak kuat karena kebanyakan orang menggunakan kata sandi itu karena lebih cepat, lebih mudah diingat. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menggunakan kata yang ya minimal harus ada angka dan simbol ya. Nah, atau angka yang mudah ditebak itu seperti misalnya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu mudah ditebak. Jadi kita harus menggunakan kata sandi yang benar-benar eh, susah atau sulit, yang kuat. Oke, yang berikutnya, aktifkan autentikasi dua faktor. Di sini siapa yang pernah main Facebook? Nah, di Facebook itu ada yang di pengaturan kalau misalnya kita mencari-cari tahu atau penasaran misal tentang suatu aplikasi. Nah, di situ ada autentikasi dua faktor. Nah, itu biasanya mereka kalau mau misalnya saya di sini masuk di akun Facebook di HP di HP saya. Lalu saya mau masuk ke komputer. Nah, kalau mau masuk komputer itu harus kasih masuk lagi kode HP, sehingga tidak bisa masuk begitu saja. Misalnya kode dari SMS. Nah, makanya itu sangat-sangat membantu dalam melindungi akun kita. Lalu kita juga harus berhati-hati dengan WiFi publik. Nah, di WiFi publik itu setahu saya pernah ingat ya, WiFi publik itu tuh kita dapat orang-orang yang menggunakan wa- orang-orang yang memiliki WiFi tersebut atau memiliki akses terhadap WiFi tersebut juga itu mereka dapat mencuri data-data dari orang-orang yang menggunakan WiFi yang sama seperti itu. Apalagi kita melakukan transaksi itu kita harus berhati karena mereka dapat mengakses informasi pribadi kita di WiFi publik. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan karena WiFi-nya free terus kita asal sambung ke HP kita. Terus kita melakukan transaksi bank. Itu sangat-sangat itu harus dihindari agar kita tidak menerima resiko-risiko internet yang merugikan kita. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya, pentingnya literasi digital. Oke, literasi digital ini sangat penting agar kita itu dapat menggunakan internet lebih bertanggung jawab, dengan aman, dengan nyaman. Dengan kita mengetahui resiko-risiko internet, kita mengetahui tiket atau etika berinternet, nah kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang lain dan keluarga. Nah, makanya mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan online yang aman dan nyaman. Nah, kita masuk ke video. Nah, di sini videonya ini nih terkait dengan materi yang tadi. Itu ada mengenai tentang cyberbullying. Nah, ini dijelaskan oleh eh, Halo teman-teman, kali ini saya akan membawa Eva. materi tentang. Lalu netiquette ini dijelaskan oleh Ibu Anggi. Nah, ini ada materi netiquette Halo yang teman-teman, ada di di video kali link ini kita akan membahas tentang netiquette atau channel etika berinternet. yang sama di sini. Nanti teman-teman bisa buka. Lalu di sini ada hoax. Lalu Indonesia menempatkan Pak Guru kita Adit dan di sini ada risiko internet dibahas oleh Pak Hai Guru kita teman-teman, internet membantu Alfi kita Satar. belajar hampir senang. Yaitu mengenai risiko internet. Dan di sini nanti diberikan linknya di bawah description video ini. Oke, kita lanjut berikutnya di tugas. Nah, kita masuk di tugas. Nah, di media ini kita di sini dapat melihat latihan, kuis, dan game. Nah, di sini ada latihan soal. Ini ada materi satu cara menggunakan browser. Di sini ada 4 nomor, 4 latihan soal. Lalu yang materi yang kedua ada netiquette. Di sini ada 4 latihan soal juga. Lalu yang berikutnya ada risiko internet. Di sini ada 4 latihan soal. Nah, teman-teman dapat mengerjakan latihan-latihan soal ini untuk
tugas atau latihan soal mengenai menggunakan browser, netiquette, dan resiko internet. Oke, yang berikutnya di sini ada quizzes. Nah, di sini kita masuk ke link yang ini ya, teman-teman. Ini quizzes. Mari kita mulai untuk quizzesnya. Oke, kita mulai game. Dia satu. Nah, pertanyaan seputar materi. Apakah terbaik jika kita menjadi korban cyberbullying? Apa di sini? Tentu di sini melaporkan kepada orang dewasa atau pihak berwenang. Yang sama lebih tidak bagus lagi. Menghapus akun media sosial bisa, tapi ada melakukan. Kita lanjut yang berikutnya, cara melindungi data pribadi di internet. Masih boleh menggunakan semua pesan menggunakan pesan yang kuat. Ini materi yang sudah tadi dibahas ya. Apa yang harus diperiksa untuk memastikan informasi yang ditemukan di internet dapat dipercaya? Kita harus melihat sumber atau penyebabnya. Kalau kita tidak mengecek itu kita akan menyebabkan hoax. Apa itu pesan yang kuat? Itu tadi kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan sebagainya. Cara mencegah cyberbullying. Ini membatasi. Jadi ya teman-teman. Contoh browser yang sering digunakan adalah yang paling populer, yang paling digunakan. Yang punya kata kunci yang baik harus dilihat. Apa yang dimaksud dengan hoax? Hoax itu adalah informasi palsu yang disebarkan untuk hoax. Apa fungsi utama dari adalah menghina pemimpin. Nah, ini tadi ya, ini mengenai quizy. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada game. Nah, di sini game ini saya menggunakan Educandy. Jadi teman-teman bisa bisa lewat link atau memasukkan kode di situs Educandy. Nah, di sini kita akan coba bermain teka-teki silang. Nah, ini ada di sini teka-teki silangnya. Ya, mari kita main. 3, 2, 1. Oke, ini kita bisa klik. Ini contoh ini yang 5. Kayaknya terlalu panjang. Misalnya susah, coba yang 6 ini yang pendek. Informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu orang atau menyesatkan orang lain. Apa tadi? Nah, ada di kuisis juga sih. Hoax. Hoax. Nih, kode atau kata yang digunakan untuk mengamankan. Apa itu? Password. Nah, contohnya ini. Lalu ini yang 4, program berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri data. Nah, sudah dijelaskan tadi di materi malware. Nah, nah ini lagi singkatan dari network etik. Apa itu netiquette? Ini yang gampang ya. Lalu ini apa? Proses membuat salinan data agar tidak untuk menghindari kehilangan informasi yang penting. Apa backup? Nah, yang terakhir ini yang tadi autentikasi. Nah, ini game teka-teki silang. Nah, di sini saya ada game lain itu tentang hoax atau fakta. Nah, di sini kita pakai match up. Nah, di sini kita dapat melihat, mari kita bermain gamenya. Nah, di sini ada kita lihat WhatsApp akan ditutup jika tidak membayar biaya langganan dalam 24 jam.
Nah, ini contoh-contoh dari hoax. Nah, kalau kita tahu, kita langsung taruh di sini hoax. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Ya, seharusnya ada ya ini fakta ya. Ada penelitiannya. Makanya, ponsel akan meledak jika mengisi daya semalaman. Nah, ini tentu hoax. Menanam pohon membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan. Nah, ini tentu fakta ya. Nah, menaruh ponsel di dekat kepala saat tidur dapat menyebabkan kanker otak. Nah, ini hoax. Belum ada penelitian yang bilang ya kalau kita taruh HP di dekat kepala itu kanker otak. Nah, itu hoax. Mungkin lebih ke radiasi ya. Cuci tangan dengan sabun selama 20 detik efektif membunuh virus dan bakteri. Nah, ini fakta ya. Harus 20 detik untuk membunuh virus. Peraman atau browser seperti nah ini biasanya fakta, ini fakta lah. Ini kan berupa informasi yang sudah benar. Ini informasi yang benar. Atau berita-berita itu kita harus lihat fakta atau hoax. Nah ini minum air rebusan bawang putih ini hoax lah. Secara instan, nah apalagi ada kata secara instan hoax. Nah ini kita dapat bermain game seperti ini. Nanti dibuatkan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang lebih sulit. Nah seperti itu. Kalau kita back. Nah, seperti itu saja menu-menu dari media pembelajaran tentang pemanfaatan internet yang bijak dan aman. Oke, saya Miss Anggi undur diri. Sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik sehat selalu. Bye-bye.